Dan tanda yang kedua adalah perempuan itu akan sering bermimpi basah ya. Ini pun juga tanda bahwa ada jin yang cinta kepadanya. Itu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd ya. Sahabat Lusuh, alhamdulillah jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini masih di program kita, yakni belajar dasar-dasar ruqyah syar'i yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di pertemuan yang ke-14 ini. Dan di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas materi yang sangat amat menarik ya. Kita akan membahas satu pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh sahabat-sahabat Al-Usuh di lapangan, yakni mengapa jin mengganggu manusia ya. Mengapa jin mengganggu manusia, dan itu yang kita akan bahas, itu yang kita akan jawab ya. Kira-kira apa penyebab jin itu mengganggu manusia? Baiklah sahabat Lusuh, insyaallah kita langsung akan jawab saja dengan secara ringkas insyaallah. Jadi sebenarnya jin mengganggu manusia itu disebabkan karena 4 perkara ya. Jin mengganggu manusia itu disebabkan karena 4 perkara ya. Sebab yang pertama adalah jin mengganggu manusia itu karena jin mencintai manusia ya. Jin mencintai manusia dikarenakan yang banyak kami dapatkan adalah dikarenakan jin ini sering melihat aurat manusia itu sendiri di dalam kamar tidur maupun di dalam kamar mandi ya, sehingga mereka didorong oleh syahwat dan hawa nafsu, sehingga jin ini ingin menguasai manusia itu. Karena ingin menguasai, maka dia akan mempengaruhi pikiran manusia itu, perasaan manusia itu, sehingga manusia itu akan sakit-sakitan. Biasanya ada 2 tanda ya yang mencolok ketika seseorang itu dicintai oleh jin ya. Yang pertama itu biasanya ketika orang dicintai oleh jin itu biasanya dia akan sering bermimpi ketemu dengan lawan jenis ya. Kalau perempuan itu yang diganggu, yang dicintai oleh jin, maka dalam mimpinya akan bertemu dengan laki-laki ya. Mungkin yang dia kenal maupun yang tidak dikenal. Maka ini adalah salah satu permainan jin, bahwa jin itu suka kepadanya. Kemudian tanda yang kedua adalah perempuan itu akan sering bermimpi basah ya. Ini pun juga tanda bahwa ada jin yang cinta kepadanya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua jin itu mengganggu manusia adalah, penyebab yang kedua adalah karena manusia zalim kepada jin ya. Manusia zalim kepada jin, sehingga jin itu yang dizolimi itu marah, murka, dendam kepada manusia. Sebagai contoh ya, manusia yang zalim kepada jin adalah ketika ada manusia yang melempar batu atau sesuatu ke tempat yang kosong ya. Padahal di tempat kosong itu ada jin, sehingga tanpa disengaja batu itu akan mengenai mereka, sehingga membuat mereka marah. Atau ada manusia yang membuang air kecil di lubang-lubang atau tempat kosong ya, tanpa disengaja ternyata di lubang itu yang kita buang air kecil di situ adalah tempat mereka, rumah mereka, sehingga mereka merasa dihinakan, merasa terganggu, sehingga mereka dendam kepada manusia. Atau yang banyak kasus yang kita dapatkan itu di lapangan adalah ibu-ibu ya. Ibu-ibu membuang air panas, air mendidih ke sembarang tempat ya, terutama di kamar mandi ya.
membuang air panas di kamar mandi, sehingga banyak yang jin yang tersakiti, bahkan ada yang meninggal ya. Karena jin itu meninggal, keluarganya marah kepada si orang yang membuat air panas itu, sehingga manusia yang ada dalam rumah itu diganggu oleh jin. Karena perbuatan manusia itu yang zalim kepada bangsa jin walaupun tidak disengaja ya. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah penyebab yang ketiga jin mengganggu manusia adalah jin yang zalim kepada manusia ya. Yang tadi manusia yang zalim kepada jin, sekarang jin yang zalim kepada manusia ya. Ini biasanya dilakukan oleh jin-jin yang tidak punya kerjaan, yang mengganggu manusia tanpa sebab ya. Sebagai contoh, ada jin yang mengganggu manusia, menakut-nakuti manusia di tempat-tempat yang sepi ya. Di tempat-tempat keramat atau kuburan dan lain sebagainya. Itu jin-jin yang tidak ada kerjaan yang mengganggu manusia. Itu perbuatan zalim. Kemudian contoh yang lain, ada jin yang bermain-main di dalam mimpi manusia, mimpi seseorang ya. Seperti mimpi jatuh dari ketinggian ya, kemudian mimpi yang bersambung-sambung dalam satu malam, itu adalah semuanya permainan jin ya. Itu permainan jin yang zalim mempermainkan manusia tanpa sebab ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ya, jin ya, sebab jin mengganggu manusia itu karena jin mengganggu manusia karena disuruh oleh manusia yang lain ya. Biasanya ini dilakukan oleh para dukun ya. Ada orang yang datang kepada dukun, kemudian dukun ini mengamalkan sesuatu, kemudian memerintahkan jin untuk datang kepada seseorang untuk diganggu atau disakiti ya, seperti itu. Baiklah sahabat Al-Uswah, jadi itu adalah 4 sebab ya, 4 sebab yang umum yang kami dapatkan di lapangan ketika kami melakukan ruqyah syar'i. 4 sebab jin mengganggu manusia ya. Kita ulang, yang pertama adalah cinta buta jin kepada manusia sehingga jin itu ingin menguasai manusia ya. Kemudian yang kedua adalah manusia yang zalim kepada jin ya, seperti membuang air panas atau melempar ke tempat ada jin sehingga menyakiti mereka. Kemudian yang ketiga adalah jin yang zalim kepada manusia, yakni jin yang bermain-main dengan manusia, mengganggu manusia tanpa sebab ya. Kemudian yang keempat adalah jin yang mengganggu manusia atas perintah manusia yang lain ya. Itu adalah kerjaan para dukun ya, atau orang-orang yang iri ya. Baiklah sahabat Al-Uswah, mungkin cukup sekian pemaparan kita pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita jelaskan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada yang salah itu mutlak datangnya dari yang berbicara ya tentunya. Baiklah, kami tutup pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wastafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.